Buat saudara-saudaraku yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini dalam live streaming Doa Sehati GBS Purwokerto, saya menyapa dulu yang sudah bergabung, yang bisa terlihat oleh monitor kami. Selamat malam Ibu Suci. Apa kabar hari ini? Tuhan Yesus kiranya menolong kehidupan Ibu Suci hari ini. Dan saya menyapa juga untuk Papa Stephen, sekeluarga yang ada di Mipiran, Kabupaten Purbalingga. Selamat malam, Pak Stephen dan keluarga sudah bergabung malam hari ini dengan kami di Kota Purwokerto. Sekali lagi saya ucapkan shalom buat saudara-saudaraku yang bergabung malam hari ini dengan kami dari Kota Purwokerto. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara boleh berada pada malam hari ini. Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Karena itu mari serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, dan percayalah kepada Dia bahwa Dia pasti akan bertindak untuk menolong kita semua. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
jangan lepaskan. Yes, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita menyanyi.
kehadiran Tuhan di hidup kami. Kami dimampukan, kami ditopang, kami disertai, kami dipelihara, kami diberkati, kami disembuhkan, kami dilawat, kami dijamah. Terima kasih Tuhan, Engkau menghampiri hidup kami dan menjadikan kami istimewa di mata-Mu. Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu yang mengikuti doa sehati malam hari ini dimanapun boleh berada, baik yang ada di kota Purwokerto maupun yang ada di luar Purwokerto maupun yang ada di luar Pulau Jawa ini. Tuhan, Kau memberkati dan Engkau menjamah satu persatu. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada dalam pergumulan, Tuhan bukakan jalan, beri kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan beri pertolongan dalam nama Yesus. Tuhan menguatkan, Tuhan menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau belajar bersama-sama firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya buat kami semua. Kami membuka hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari katakan amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan, sobat Facebook yang kami kasih dimanapun saudara berada, baik yang nanti akan nonton melalui YouTube channel GBS Purwokerto. Kiranya Tuhan menolong kehidupan saudara, kiranya Tuhan juga memberkati hidup saudara. Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan saudara dari segala mara bahaya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan sharing tentang seberapa penting Tuhan itu bagi kehidupan kita. Jika kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan adalah menjadi orang yang setia. Orang yang setia itu pasti akan menganggap penting bahwa Tuhan itu dalam kehidupannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apakah kita itu menempatkan Tuhan itu center, fokus dalam kehidupan kita, atau Tuhan itu kita tempatkan di tempat yang agak berbeda, sehingga kalau kita mau, maka kita akan datang kepada Tuhan. Nah, kemauan kita itu continue terus menerus, atau hanya kala-kala waktu kita butuh, kita datang kepada Tuhan. Kala-kala waktu kita sedang mengalami sesuatu, kita datang kepada Tuhan. Kalau waktu kita mau menyendiri, harusnya sebagai orang percaya menganggap Tuhan itu adalah yang paling penting dalam kehidupan kita. Tidak ada jeda waktu antara butuh dan tidak butuh, kita akan terus mendekat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara membaca dari Matius pasal yang ke-25 tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Ya, itu ada di Matius 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini kita akan lihat berulang-ulang, kita akan lihat berulang-ulang, kita akan renungkan berulang-ulang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa hal ini terus-menerus dibahas? Kenapa hal ini terus-menerus dibaca? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang menganggap Tuhan itu penting dalam kehidupannya akan bersikap seperti apakah? Nah, kita akan melihat perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Begini bunyi firman Tuhan 25, Matius 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi
Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang sebagai mempelai pria, sementara kita umatnya yang percaya sebagai mempelai wanita. Ya, ayat yang kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Membawa pelita, tapi membawa minyak. Itu yang bodoh. Ayat angka, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Yang bijaksana akan membawa pelita juga persediaan minyak untuk cadangan kalau kehabisan minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, saudaraku, ini menggambarkan bahwa pernyataan Tuhan Yesus, aku datang segera, tapi pada faktanya kita menunggu-nunggu waktunya Tuhan, Tuhan tidak segera datang juga. Ya, padahal Tuhan berkata, aku akan datang segera. Nah, waktu Tuhan itu sudah dekat. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap ketika Tuhan datang? Ya. Ketika Tuhan datang, kita sedang lagi ngapain? Ketika Tuhan datang, apakah kita siap? Siap segera untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, saudaraku, jangan sampai ketinggalan tiket. Jangan sampai kita nanti terlambat. Nah, di sini dikatakan ayat yang kelima itu, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Menunggu terkadang itu membosankan. Tapi menunggu sesuatu yang penting pasti akan berjaga dan tidak akan membosankan. Contoh adalah menunggu sang kekasih, ya, pasti itu tidak akan membosankan karena dirindukan. Ya, menunggu gajian, itu juga tidak membosankan karena sebentar lagi dapat, ya, cuan. Menunggu bonus, itu juga tidak membosankan. Tapi menunggu paket datang itu juga tidak membosankan. Karena apa? Karena sesuatu yang diharapkan itu dianggap penting, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini 5 gadis yang bodoh saking menunggu mempelainya nggak datang-datang, ngantuk, ketiduran. Kenapa? Karena hanya sekedar menjalankan tugas. Ya, sekedar menjalankan tugas. Ya, mau datang silakan, mau nggak datang silakan, ya kan? Nah, ada banyak orang Kristen yang juga berkata demikian. Kenapa? Karena katanya Tuhan Yesus mau datang segera, tapi nyatanya tidak datang-datang. Hati-hati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah ketika Tuhan datang kita itu siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Nah, di sini perlunya kita belajar untuk berjaga-jaga. Ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Ternyata mempelai datang tengah malam, orang sudah pada tidur, ngorok, mimpi indah, kecapean, ya. Tapi ketika nonton bola jam 1, jam 2, orang itu betah mulai sampai bikin kopi, sampai cuci muka, saudaraku. Tapi ketika menunggu kedatangan Tuhan, ngantuk, ya, ngantuk. Ayat yang keberapa? Ke-6. Mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ternyata, saudaraku, bukan hanya yang bodoh aja yang tertidur. Rupanya yang bijaksana pun juga tertidur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kelemahan ngantuk itu tidak memandang dia orang bijaksana atau orang bijaksini. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang bodoh pun juga ngantuk tertidur, yang bijaksana pun juga ngantuk tertidur, saudaraku ya. Tapi bagaimana sikap kesiapannya ketika mempelai datang? Ketika diberitahukan mempelai datang, songsonglah dia. Nah, di situ gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana,
berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gadis yang bodoh tidak mempersiapkan minyak cadangan. Pada waktu mempelai datang, ternyata minyaknya itu hampir habis. Dan di situ kebiasaan orang bodoh itu ngutang. Lu iya, berikanlah apa? Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Artinya untuk menyambung minyak, nyala pelitanya, dia mau meminta sedikit. Saudaraku, pada waktu saat yang bersamaan dan pada waktu kebutuhan yang mendesak, tidak mungkin orang akan memberikan sesuatu yang penting itu kepada orang lain, saudaraku. Karena ini menyangkut kepentingan. Ya, kepentingannya apa? Menyambut mempelai pria datang. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. 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 Tidak, ya. Sekali berkata tidak, ya kan? Ya. Di sini tegas bahwa prioritas adalah menyambut sang mempelai pria. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Silakan pergi membeli minyak di sana. Saudaraku, apa yang terjadi ketika mempelai pria datang? Ya, 5 gadis yang bodoh itu pergi meninggalkan sang mempelai datang dengan alasan membeli minyak untuk pelitanya karena pelitanya padam. Saudara, apa yang akan terjadi kemudian ketika hal itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita? Bayangkan pada sebuah resepsi, ya, ketika sang mempelai pria datang sementara yang mau menyongsong tidak ada, apa reaksinya kira-kira? Nah, saudara bisa jawab sendiri di tempat saudara masing-masing. Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia untuk bersama. Mereka yang mana? Dan mereka yang telah. Saya ulangi, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ ketika mempelai datang, yang 5 gadis yang bodoh sedang membeli minyak. Artinya meninggalkan tempat penyambutan, sementara yang 5 menyongsong sang mempelai laki-laki. Dan ketika mempelai datang, di situ tindakan selanjutnya pintunya ditutup. Nah, saudara bisa bayangkan, ya, mereka sibuk dengan alasan mencari minyak, ya, mereka pergi ke warung, mereka membeli minyak. Nah, sementara sang mempelai sudah ada di dalam ruangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kecewanya sang mempelai. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana geramnya sang mempelai pria, mempelai laki-laki, ketika orang-orang yang disiapkannya tidak ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara bisa bayangkan ketika saudara sedang mempersiapkan sesuatu, tapi orang yang saudara percaya itu tidak ada di tempat. Saudara bisa bayangkan sendiri. Dan ayat yang ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, 5 gadis yang bodoh, dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Mereka berteriak-teriak, menggedor-gedor di luar, ya, di depan pintu, ya. Bukakanlah kami pintu. Mereka teriak-teriak. Tapi apa jawab? Ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini mempelai prianya, ya.
Mempelai pria berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saya akan coba bacakan dalam versi firman Allah yang hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-11 berkata demikian. Kemudian ketika 5 gadis yang bodoh itu kembali, mereka berdiri di luar dan berseru. Masih ada di luar dan berseru, ya Tuhan, bukakanlah pintu untuk kami. Ya, tetapi ia menjawab, sudah terlambat. Pergilah kalian. Terjemahan yang lain berkata demikian. Jadi, aku tidak mengenal kamu itu sudah terlambat. Pergilah kalian. Nah, saudaraku, bedanya cuma waktu yang sedikit, tapi keterlambatan itu menghanguskan tiketnya. Seperti ketika kita terlambat beberapa menit waktu mau naik kereta atau mau naik pesawat, saudara, ketika tinggalan waktu hanya waktu 5 menit, sementara pintu sudah ditutup, kita tidak bisa berkata, maaf, saya terlambat. Maaf, kata maaf sudah tidak ada artinya di situ. Di situ, aku tidak mengenal kamu, sudah terlambat, pergilah kalian. Jawaban sang mempelai pria itu tegas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang terakhir berkata demikian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ada nasihat penting untuk kita semua sebagai orang yang percaya. Waktu Tuhan itu sudah dekat. Dikatakan, aku akan datang segera. Tuhan Yesus berkata demikian. Nah, apakah kita akan memiliki nasib yang sama seperti 5 gadis yang bodoh, atau memiliki nasib seperti 5 gadis yang bijaksana? Ya, 5 gadis yang bijaksana masuk dalam ruangan dan bersama-sama dengan mempelai. Sementara 5 gadis yang bodoh dikatakan, sudah terlambat, aku tidak mengenal kamu, pergilah kalian. Perginya kemana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, berjaga-jaga. Salah satu hal penting adalah berjaga-jaga dan bersiaplah, karena kalian tidak mengetahui hari atau saat aku akan datang kembali. Kedatangan Tuhan yang kedua tidak ada orang yang tahu, tapi yang pasti saudara dan saya harus siap sedia ketika Tuhan datang. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri ketika Tuhan datang? Jangan kita selalu berkata bahwa Tuhan datangnya masih lama. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan itu datangnya tengah malam, tidak diketahui pas jam kita tidur. Nah, ketika kita bangun, apakah kita punya kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa penting Tuhan itu dalam kehidupan kita? Pertanyaannya, seberapa penting Tuhan itu dalam kehidupan saudara dan saya? Kalau kita menganggap Tuhan itu penting dalam kehidupan kita, maka akan kita terus-menerus berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu sadar, berjaga-jaga itu melek, ya, nggak tidur, berjaga-jaga itu dan siap sedia ketika dipanggil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak melewatkan sedetik pun dalam kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak melewatkan sedetik pun dalam kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan engkau sekali-kali perhitungan waktu dengan Tuhan. Ketika kita mulai berhitung soal waktu kita kepada Tuhan, maka Tuhan bisa datang sewaktu-waktu dalam kehidupan kita ketika kita tidak siap. Dan Tuhan berkata kepada kita ketika kita berkata, Tuhan berkata, siapa kamu? Nah, atau dengan jawaban yang pedas, aku tidak mengenal kamu. Atau lebih parah lagi, kamu sudah telat, kamu sudah terlambat.
Pergi saja. Saudaraku, lalu ada orang bertanya, di mana kasih Tuhan itu? Sudah terlambat. Sudah terlambat, kasih Tuhan itu sudah terlambat. Kasih Tuhan itu sudah diberikan, tapi kita menganggap remeh Tuhan. Sehingga Tuhan itu hanya kita butuhkan pada waktu-waktu tertentu saja, saudaraku. Untuk hal penting semuanya akan berjaga-jaga. Untuk hal penting semuanya akan berjaga-jaga. Perhatikan baik-baik. Untuk hal penting semua kita akan berjaga-jaga. Yang menjadi pertanyaan penting itu adalah seberapa penting Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jika sampai tidak berjaga-jaga, itu menunjukkan bahwa hal tersebut tidak cukup penting bagi kita. Kedatangan mempelai adalah hal yang penting. Di sini terdapat perbedaan di antara 10 gadis tersebut. Apapun alasannya, 5 gadis yang tidak membawa cadangan minyak menganggap kedatangan mempelai itu tidak cukup penting. Ya, tidak cukup penting. Kapan saja datang, ya sok sana, ya kan? Sehingga ia tidak berjaga-jaga. Sebaliknya bagi 5 gadis yang bijaksana, kedatangan mempelai itu hal yang sangat penting, sehingga mereka dalam keadaan siap untuk menyambut kedatangan sang mempelai kapan saja. Sekali lagi pertanyaannya, seberapa penting kita menganggap Tuhan itu dalam kehidupan kita? Apakah kita selalu ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Selalu mencari Tuhan dalam setiap menit, setiap saat, dalam kesibukan kita? Ataukah kita lebih memprioritaskan kepentingan kita daripada kepentingan bersama dengan Tuhan? Tidak salah kita melakukan pekerjaan kita, tidak salah kita melakukan aktivitas kita, tapi saudaraku, waktu bersama Tuhan itu hal yang penting. Jangan sampai pintu sudah tertutup dan kita berkata, Tuhan bukakan pintu, dan Tuhan berkata, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Sudah terlambat. Kalau itu yang terjadi, nasib kita sungguh fatal, saudaraku yang dikasihi. Seberapa penting Tuhan dalam kehidupan kita terlihat dari bagaimana kita berjaga-jaga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan kehidupan ini, sebenarnya apa yang sedang kita cari? Kalau kita mau merenungkan kehidupan ini, sebenarnya apa yang akan kita cari, mau kita cari, dan endingnya apa yang membuat kita menjadi orang yang happy ending? Nah, saudaraku, bukankah berkat itu asalnya daripada Tuhan? Bukankah Tuhan itu sumber berkat itu? Mengapa kita seringkali melupakan Tuhan, mengabaikan waktu untuk Tuhan? Mengapa itu sering terjadi dalam kehidupan kita, dan kita datang kepada Tuhan pada waktu kita butuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada waktu kita nggak terlalu mendesak, kita nggak mencari Tuhan, ya. Karena apa? Tidak berjaga-jaga, ya. Ada waktu selingan. Jika memang Tuhan adalah hal yang penting bagi kita, maka kita akan selalu berjaga-jaga dan tidak akan pernah melewatkan sedetik pun juga. Setiap ada kesempatan mencari Tuhan, setiap ada kesempatan mencari Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan itu ditawarkan, diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada jadwal waktu yang mengikat, ya, harus jam 5, harus jam setiap hari itu harus baku. Tapi saudara diberi kesempatan untuk mengelola, mengatur waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, apakah kita menjadi orang yang paling sibuk di dunia ini sehingga kita tidak punya waktu untuk mencari Tuhan? Sebaliknya, jika kekristenan kita suam-suam kuku, bahkan tidak memiliki cadangan minyak,
Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak cukup penting bagi kita. Pada waktunya nanti, kita yang berjaga-jaga akan menikmati pesta perjamuan kawin anak domba, sedangkan kita yang menyepelekan akan ketinggalan. Kalau sudah begini, menyesal pun akan percuma saja. Penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Ya. Jadi berjaga-jagalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara malam hari ini yang mau menerima kebenaran firman Tuhan ini, apa yang menjadi poin dalam kehidupanmu malam hari ini? Apakah kita menganggap Tuhan itu penting atau sekedar Sambal butuh. Tuhan sebagai satu, kalau kita butuh kita datang pada Tuhan, tapi kalau kita tidak butuh ya kita main sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan kepada saudaraku semua, ayo mari berjaga-jaga, berikan waktu untuk Tuhan. Saudara sudah dikasih kesempatan 24 jam untuk mengelola waktu saudara. Dan hanya waktu-waktu tertentu kita menyempatkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, ku pandang wajahmu dan berseru. Terus? Pertolonganku datang darimu. Pertolongan kita itu datang dari Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, terus kalau tiba-tiba kita butuh Tuhan, kita datang kepada Tuhan, apakah kita merasa Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi ketika sudah gak butuh Tuhan, kita cuekin saja. Jika seandainya itu terjadi dalam kehidupan saudara, ada orang yang cuma butuh saja mendekati saudara, kira-kira reaksi dan respon saudara seperti apa? Kenapa? Orang ini hanya menganggap penting saudara ketika dia butuh. Ketika dia sudah aman, nyaman, dan gak butuh, dia tidak akan pernah menyapa saudara. Bagaimana rasanya? Saudara punya rasa, Tuhan pun juga punya rasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mencari kehendak Tuhan. Kita mencari hal yang menyenangkan Tuhan. Kita punya waktu 24 jam untuk kita kelola. Dan kita bisa mengelola waktu-waktu tertentu untuk bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, tetaplah berjaga-jaga. Karena ketika engkau berjaga-jaga, Tuhan datang yang kedua kali, saudara sudah siap. Dan saudara punya hak mendapatkan mahkota kemuliaan. Saudara baca dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 berkata demikian. Bagian yang terakhir, frase yang terakhir. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya akan membacakan saudara untuk saudara. Saya bacakan semua ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Peringatannya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jika kita menganggap Tuhan itu penting, maka kita akan menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Mahkota kehidupan dan mahkota kemuliaan itu akan saudara nikmati bersama dengan Tuhan Yesus. Tujuan hidup kita di dunia ini sesungguhnya hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk mengejar mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan itu bersama dengan Tuhan. Setia sampai mati itu sama saja dengan berjaga-jaga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu sumber pertolongan kita. Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara, sebatas saudara mau
kembali kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan saudara malam hari ini akan menentukan nasib saudara di hari esok. Keputusan saudara hari ini kalau menganggap Tuhan itu penting dalam kehidupan saudara, itu menentukan ya apa yang saudara terima di hari esok, dan menentukan tindakan-tindakan apa yang akan saudara lakukan untuk kepentingan Tuhan. Jika saudara mengejar Tuhan, saudara akan mendapatkan berkat. Jika saudara hanya mengejar berkat, saudara tidak akan menemukan Tuhan. Mahkota kehidupan itu tidak akan kita terima. Dan kehidupan kita akan menjadi sia-sia, yang endingnya bukan happy ending, tapi kepada kebinasaan yang kekal. Apakah kita sadar bahwa selama ini kita hanya punya kepentingan kehidupan surgawi? Ataukah kita punya tujuan kehidupan dalam kebinasaan yang kekal? Seringkali kebinasaan yang kekal itu dipandang remeh karena belum dialami, ya kan? Tapi ketika pintu sudah tertutup, sudah terlambat. Tuhan, Tuhan, tolong bukakan pintu, tolong aku kasih masuk ke situ. Jangan sampai kita ketinggalan kereta, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya malam hari ini bersama dengan istri untuk berdoa kepada saudara, siapapun saudara yang mengikuti doa live streaming malam hari ini. Saya punya harapan dalam kehidupan saudara, hidup saudara dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari malapetaka dan sakit penyakit. Itu dibutuhkan kesetiaan, ya. Bukan pada waktu kita butuh saja kita datang kepada Tuhan, tapi perlu berjaga-jaga, kesetiaan setiap waktu. Saya mau berdoa untuk saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara, kiranya Tuhan berikan kemudahan. Tuhan jawab. Tuhan tolong. Tuhan sembuhkan. Amin. Tuhan cukupkan. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Yuli Nur Hayati yang tetap setia untuk mencari wajah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Yuli Nur Hayati dalam berkat nama Yesus. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu. Apa yang menjadi harapan dan mimpimu dibuat Tuhan menjadi sebuah kenyataan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Berkat yang baru akan kau nikmati setiap pagi dalam berkat nama Yesus. Jika engkau percaya, katakan amin. Berdoa untuk Pak Stephen, Mas Diki Nathan yang ada di Mipiran. Mas Stephen bersama istri, bersama anak-anak, ya, Mbak Titi, Diki, Nathan, Olin. Kiranya Tuhan masih memberikan kesempatan, kasih karunia, berkat yang baru, dan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan keluarga Pak Stephen. Pemulihan terjadi, kesehatan terus-menerus dimiliki, berkat yang baru, sukacita, damai sejahtera dialami. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati keluarga Pak Stephen, memberkati pekerjaan, usaha, warung, memberkati anak-anak di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Mbak Puji Astuti yang ada di Lampung. Kiranya Tuhan menolong kehidupanmu, memberkati setiap pekerjaan usahamu, memberkati rumah tanggamu,
anak-anak-Mu dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Mas Unggul dan Mbak Ayu yang ada masih di Purwokerto. Malam hari ini kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan menolong kehidupanmu, kiranya Tuhan menyelamatkan rumah tanggamu, kiranya Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, anakmu, pekerjaanmu. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhanmu Tuhan cukupkan. Sukacita damai sejahtera melingkupimu dalam berkat nama Yesus. Berkat kesehatan tahir menjadi bagianmu dalam berkat nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Berdoa juga untuk Pak Victor bersama dengan keluarga, Bu Erlina, Charles, Owen, Noni juga Ama. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, memberikan sukacita, kesehatan yang ekstra dan sempurna terjadi dalam kehidupan keluarga Pak Victor. Berkat yang baru, kesehatan yang baru, kapasitas yang baru dinyatakan dalam berkat nama Yesus. Berkat yang tidak lazim diperintahkan untuk mendatangi keluarga Pak Victor. Diberkati pekerjaan, diberkati rumah tangga, diberkati anak-anak. Tuhan pulihkan untuk Ama dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Pak Bernard Sihite yang ada di Sumatera Utara. Malam hari ini dari Purwokerto kami berdoa untuk Pak Bernard Sihite dan keluarga, pelayanan dan juga jemaat yang dilayani. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kuasa, damai sejahtera, sukacita terjadi dalam kehidupan Pak Bernard Sihite. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati, berkat kesehatan, berkat-berkat yang baru menjadi bagian Pak Sihite. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara yang mengikuti ibadah doa sehati malam hari ini, tanpa terkecuali siapapun saudara, jika engkau percaya dan mau tetap mencari Tuhan, Tuhan itu penting dalam kehidupan saudara, maka berkat Tuhan itu akan sampai kepadamu dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati setiap bidang usahamu. Berkat Tuhan melingkupimu selalu baru tiap pagi, tiap hari. Dalam berkat nama Yesus, bahkan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu, jika engkau percaya bahwa Tuhanlah yang terpenting dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, dari Purwokerto, kami akan tetap berdoa untuk saudara. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara, katakan amin. Amin. Shalom. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku semua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Selamat malam Pak Musi. Tuhan Yesus memberkati. Pak Musi yang masih ada di Semarang. Selamat menikmati kebahagiaan. Tuhan memberkati. Noel, salam untuk Noel. Berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan Noel dan masa depannya. Dan kiranya Tuhan menambah-nambahkan kapasitasnya. Shalom. Shalom. Semoga acara besok berjalan dengan lancar. Selamat. Congratulations. Selamat Noel. Selamat Noel. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku.